Dan kesempatan ini kita sama-sama akan memikirkan satu tema yang menarik untuk kita coba pahami di dalam kehidupan kita. Secara khusus sebagai alumni, untuk terus boleh diingatkan akan hal-hal mendasar dari keyakinan kepercayaan kita. Mungkin yang kita akan dengarkan bukan hal yang baru, tetapi saya tetap meyakini ada hal-hal dasar yang kita harus selalu diingatkan. Teman-teman, berapa puluh kali pun teman-teman naik pesawat terbang, mau ratusan kali, bahkan ribuan kali, tetapi sebelum lepas landas, maka sesuai dengan peraturan penerbangan sipil, kami harus menunjukkan cara menggunakan sabuk pengaman, masker oksigen, pelampung. Itu hal yang menarik ya. Hal-hal yang mungkin kita sudah sangat tahu, tetapi diingatkan terus-menerus. Waktu saya naik satu penerbangan di luar, menarik juga. Tiba-tiba dia bilang begini, mohon perhatikan, karena mungkin yang ada dalam petunjuk keselamatan pesawat ini berbeda dengan pesawat lainnya. Wih, orang yang pada mau tidur tuh kayaknya yang baru pertama naik kayak saya langsung lihat itu apa sih yang beda ya. Dan setelah selesai nggak ada bedanya teman-teman ya. Cuman caranya dia aja untuk attract attention dari yang lain. Nah, ini menarik untuk memperhatikan. Kita akan lihat soal narasi besar Alkitab. Jadi ya buat teman-teman yang sudah biasa baca Alkitab, ini bukan hal yang baru ya. Tetapi memang di dalam memahaminya, saya ingin kita coba melihat aplikasinya. Karena itu nanti di bagian akhir ada juga kesempatan untuk boleh bertanya jawab atau diskusi ya. Nah, pendekatan tentang narasi besar Alkitab memang ini baru marak di dalam dunia secara teologis pun kira-kira akhir tahun 80-an ya. Nah, bicara tentang God's Big Story, ini menarik untuk memperhatikan. Kenapa? Karena ini bukan hanya cerita biasa, tetapi karena kita pun berkaitan dengan cerita itu. Sehingga kalau manusia bertanya misalnya, apa sih arti hidupku? Apa sih hidup yang sukses itu? Sebagai alumni kita bisa memaknainya dengan berbagai hal. Punya gelar, sarjana, mungkin ada yang lanjut lagi S2, karir yang semakin baik, semakin menanjak, uang yang bertambah, dan mungkin ada juga yang secara sederhana, saya mah yang penting hidup bahagia, happily ever after dengan keluarga. Apapun yang teman-teman dan saya sedang pikirkan atau rencanakan ke depan, kita maunya bright future ahead. Tetapi pertanyaan eksistensi tentang what on earth am I here for, menjadi pertanyaan yang harus kita lihat kembali dari apa yang Tuhan sampaikan. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai 28, kita tahu kitab Kejadian adalah kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mulanya manusia. Maka kita pelajari ada fakta yang sangat jelas dituliskan, Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa sejak awal kitab Kejadian mencatat awal mula manusia, kita adalah makhluk yang dicipta. Kita bukan makhluk independen, kita makhluk yang harusnya bergantung kepada pencipta kita. Sebuah kalimat bijaksana mengatakan, tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tetapi tanpa Allah, maka manusia bukanlah siapa-siapa. Kita adalah makhluk yang eksistensinya terkait dengan Allah. Karena itu kalau kita mau mencari jawaban terhadap semua hal yang ditanyakan manusia dalam eksistensinya, ngapain saya di sini, mau kemana hidup saya, bagaimana cerita masa depan saya, harusnya kita bertanya kepada pencipta kita, yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya.
Dan jelas sekali kalau kita lihat dalam tulisan atau ayat ini, ayat 26, bahwa apa yang menjadi tujuan hidup manusia itu tidak datang dari manusia, tetapi dari pencipta. Pencipta yang menghendaki supaya, ya kalau kita perhatikan ya, jadi manusia itu bukan menemukan tujuannya dengan menggali dirinya, no. Dia bukan makhluk independen. Kalau ada pencipta, ada ciptaan, maka ciptaan punya tujuan dari pencipta. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, dan seterusnya. Inilah mandat yang Allah berikan di tengah-tengah keberadaan hidup manusia. Karena itu, di dalam perkembangan filsafat juga ya, ini sebenarnya menarik sekali berkaitan dengan postmodern, bahwa orang mulai melihat yang disebut dengan gambar besar atau narasi besar ini. Jadi, kalau teman-teman pelajari cabang filsafat, memang melihat bahwa modern digantikan oleh postmodern, walaupun ada masa yang overlapping, maka postmodern ini mulai melihat justru lebih kepada gambar besar. Nah, jadi secara sederhana begini. Kalimat sederhananya mengatakan setiap manusia sadar atau tidak sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita. Teman-teman dan saya sadar atau tidak kita sedang menghidupi sebuah cerita. Nah, ceritanya ini dari mana? Oh, bisa dari banyak hal, dari culture kita, ya paling sederhana sih dari keluarga kita. Ada pengaruh keluarga? Oh, pasti. Cerita kita juga bisa dapat dari culture kita, dari budaya kita, dari ras kita. Misalnya kita suku tertentu, maka ada cerita yang biasanya dihidupi misalnya oleh suku tersebut. Dan itu cerita yang belum tentu sepenuhnya benar ya. Termasuk juga cerita keluarga kita, cerita tentang cerita dari pendidikan yang kita terima di sekolah. Saudara pergi ke sekolah tertentu, mendapatkan pendidikan tertentu, saudara mungkin pernah studi di dalam negeri, di luar negeri, maka itu membentuk contribute to the big story yang setiap kita sedang hidupi. Jadi kalau kita bicara narasi besar, semua orang sebenarnya punya narasi besar yang melaluinya orang itu memaknai hidupnya. Bagaimana menghayatinya? Saya pinjam kalimat dari Timothy Keller. Timothy Keller ini seorang hamba Tuhan, pendeta yang banyak menggeluti tentang pergumulan kekinian, begitu ya, di tengah-tengah teologi dan juga kehidupan merelasikan iman dan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan dan seterusnya. Timothy Keller mengatakan begini, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau meaningful, memiliki arti, tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi poin dia sederhana. Alur cerita itulah yang memberikan makna kepada setiap tindakan, pilihan hidup yang sedang kita jalani. Dan kita pun akan make sense. Oh, saya ngapain lakukan ini? Karena sebenarnya ada cerita yang sedang kita hidupi. Contohnya, misalnya kalau cerita kita adalah uang. Ya, uanglah segala-galanya. Maka kenapa studi lanjut? Oh, karena memang uang nih. Saya ingin mendapat uang lebih banyak. Tapi ada juga yang ceritanya adalah ingin berdampak lebih luas. Kenapa studi lanjut? Kenapa bekerja begitu rupa? Supaya saya bisa berdampak lebih luas. Jadi setiap tindakan dan pilihan itu dimaknai dengan menempatkannya di dalam sebuah alur cerita. Jadi narasi ini, ya ini bahasa generasi ini ya, bahwa kita semua sedang menghidupi sebuah cerita, sebuah narasi di mana ini menjadi semacam lensa yang melaluinya kita akan memandang setiap detail kehidupan. Yang melaluinya kita akan melakukan pilihan-pilihan yang akan kita buat. Itu semua sebenarnya terkait dengan cerita. Nah, jadi menarik untuk memperhatikan cerita apa yang sedang membentuk manusia modern, postmodern saat ini. Ya tentu banyak yang disebut sebagai ism-ism atau isme-isme yang ada dan membentuk hidup kita. Contohnya sekularisme misalnya. Oh, kalau bicara kerohanian, nah ini memang dimulai di beberapa merujuk ke Amerika tahun 60-an ketika terjadi pemisahan yang jelas antara religion and state, di mana silahkan beragama, tetapi lakukan itu di ruang-ruang privat. Tidak dilakukan di ruang publik. Sehingga sekularisme
muncul katanya zaman dulu biasanya di sekolah negeri pun di Amerika ada doa sebelum mulai belajar ketika sekularisme merebak atas nama hak asasi. Kenapa tidak semua orang kan mau berdoa dan seterusnya, akhirnya doa dihapus. Kira-kira seperti itulah. Jadi beberapa hal-hal yang di dulunya ya dikaitkan dengan Tuhan dan ketuhanan itu dibuang. Dan cerita itu mewarnai sehingga ya orang bebas begitu ya, tidak ada Allah ya itu pilihan kehidupan. Nah, teman-teman mungkin kalau kita di Indonesia yang sangat menghargai ketuhanan, agama, kepercayaan, maka kayaknya sulit ya dapat tempat untuk orang yang bilangnya saya nggak punya agama, saya nggak punya kepercayaan begitu. Salah satu yang menarik, pilihan ini munculnya kalau nanti teman-teman perhatikan di Facebook lah. Coba lihat ya. Coba masuk ke bagian profile, coba pilih atau lihat setting pilihan agama, religion. Itu banyak sekali ya. Wah, itu menunjukkan bahwa setiap orang itu punya identifikasi sendiri terhadap apa yang dia yakini. Dan itu tidak, ya kalau Indonesia kita kan misalnya 5 agama besar tambah aliran kepercayaan. Kesannya cuma ada 7 hal yang bisa dipilih ya. Nah, tapi di tempat yang lain yang saya lihat dalam Facebook itu ya pilihan religionnya itu menunjukkan bahwa ada setiap orang punya cerita yang dia bangun begitu ya. Dan ini sekularisme merebak, pragmatisme orang berpikir bukan tentang hal ini baik atau tidak, bukan hanya baik atau tidak saja, tetapi apakah berguna atau tidak. Jadi memang pragmatis ada sisi-sisi yang baik, ada sisi-sisi yang membuat orang jadi yang penting, karena nggak ada yang berdiri sendiri ya. Pragmatisme biasanya terkait sama hedonisme kah, konsumerisme kah. Jadi ini semua saling kait-mengkait. Yang menjadi utama dalam konsumerisme adalah apa yang saya beli, apa yang saya miliki. Jadi konsumerisme, hedonisme, terkait juga sama materialisme. Karena biasanya konsumerisme, materialisme itu saudara kembar gitu ya. Nah, sehingga muncul kebahagiaan sejati tergantung dari materi yang kita miliki. Jadi materi jadi segala-galanya. Kalau pragmatisme adalah kenyamanan segala-galanya. Hedonisme itu kesenangan segala-galanya. Dan konsumerisme adalah belanja segala-galanya. Dan lihat, ini ditolong, saya pakai istilah ditolong atau dikuatkan dengan berbagai kemajuan teknologi. Begitu mudahnya belanja saat ini, dan begitu gampangnya mendapatkan apa yang kita mau, begitu banyaknya pilihan yang diberikan, pragmatis sekali gitu ya. Dan itu satu sisi ya bagus dong banyak pilihan, tapi di sisi lain apakah semua pilihan itu sama? Nah, ini yang jadi menarik untuk kita perhatikan. Belum lagi yang namanya sekarang sudah masuk katanya kepada post-truth. Ya, what does post-truth mean? Katanya dikaitkan dengan relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Jangan bilang semua orang harus bertuhan dong, itu terserah saya. Jadi post-truth, kebenaran yang dulunya milik publik sebagai sebuah kebenaran yang umum, kemudian sekarang diukur dari ya itu urusanmu, tapi saya nggak suka, saya nggak mau gitu ya. Jadi akhirnya kebenaran digantikan dengan feeling. Atau mungkin secara sederhana begini ya, fakta, feeling menguasai. Meskipun benar, tapi kalau saya nggak senang, saya nggak nyaman, saya merasa dihakimi, maka ya udah, faktanya saya buang, feeling saya yang saya angkat dengan dasar misalnya hak asasi dan seterusnya. Teman-teman, ini kalau mau bicara kayak begini panjang banyak gitu ya. Dan sadar atau tidak, kita semua juga mungkin menganut cerita-cerita yang kita pick and mix dari berbagai hal yang kita temui sepanjang kita hidup. Makin lama saudara hidup, makin banyak pengetahuan, pengalaman kita membuat saudara juga punya pilihan-pilihan yang mungkin terkait dengan cerita-cerita tadi. Saya bayangkan begini ya, nggak ada ya. Pasti nggak ada dong orang tua ngelesin anaknya matre. Ada nggak teman-teman yang orang tuanya pas pulang sekolah dulu masih SD, SMP, nak pergi kau les materialisme ya? Nggak ada yang seperti itu. Tapi sadar atau tidak begini? Bisa jadi, ya ini bisa jadi ya. Orang tua itu waktu besarin anak tanpa sadar karena pengaruh culture mungkin.
Itu biasanya terjadi kalau arisan ya. Datanglah arisan. Wah, terus kemudian orang tua kita ngomong, ya mungkin mama kita ngomong, lihat itu nak. Lihat anaknya ommu, itu namanya berhasil. Sepupumu itu berhasil. Lihat mobilnya. Wah, anak-anak terekam tuh materialisme. Oh, mama saya merasa berhasil kalau dia punya materi. Lihat itu, nah, itu namanya sukses. Dia S2 loh dari luar negeri. Wah, jadi anak-anak tanpa sadar punya konsep juga tuh ya. Jadi memang apa ya, pertemuan-pertemuan arisan dan pertemuan keluarga bisa membangun beberapa konsep-konsep yang kadang-kadang kita jadi tahu cerita apa yang mungkin orang tua kita sedang jalani dan pikirkan. Termasuk juga gitu ya, cerita mama-mama satu sama lain saling cerita gitu ya. Wah, anakku dong, anakku gitu ya. Sehingga rasanya materi bisa jadi segala-galanya, status kedudukan. Dan ini adalah perjalanan hidup sehari-hari. Kita akan bertemu banyak cerita di sepanjang kehidupan kita. Nah, dalam bahasa yang lebih teknis, kompleks, ada yang menyebutnya ini disebut sebagai world view. Jadi adalah cara pandang kita terhadap dunia. Bagaimana kita memandang dunia? Kacamata apa yang kita pakai? Nah, ada sebuah bagan atau ini kayak diagram begitu ya. Teman-teman bisa lihat ya yang dia tuliskan sebenarnya kita bisa ngecek worldview kita. Yang merah itu worldview kita. Bisa lihat di layar ya. Sebenarnya cuma dua worldview utama. Bertuhan, tidak bertuhan ya. Nah, ini kan dia bikin kayak gitu ya, flowchart ya. Jadi coba lihat, misalnya God exists, yes, no. Dulunya kita cuma ya sama no ya. Sekarang ada juga yang don't care. Nah, kalau dia don't care, nanti lihat pilihannya di Facebook ya. Sekarang bukan cuma teis, ateis gitu ya. Tapi ada juga apateis. Nggak peduli, mau ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, nggak mau tahu lah. Itu jadinya agnostik ya. Nah, teman-teman bisa membayangkan kita tuh berhadapan dengan berbagai jenis orang dengan berbagai worldview dalam perjalanan sehari-hari. Nah, yang menariknya begini. Kita mungkin katakan, oh kalau saya mah yang teis lah, ya God exists, yes. Lalu kan pertanyaan lebih lanjut, more than one God exists, kalau lebih dari satu Allah, udah deh politeis. Tapi kalau kita bilang, enggak lah, Allah cuma satu. Oh, oke. Pertanyaan lagi. Apakah Allah yang satu itu punya kontrol atas dunia ini? Kalau dia bilang yes, nanti ada lagi pertanyaannya. Kalau dia bilang no, masuk lagi. Ini flowchart-nya bisa teman-teman ikuti. Tetapi yang menarik saya katakan begini. Jangan-jangan secara teori kita bilangnya kita teis, tapi tanpa sadar kita bersikap politeis. Nah, itu jadi politeis praktis atau ateis praktis bahkan. Kita yakin ada Tuhan, tapi kita tidak yakin Dia, Tuhan, sanggup melakukan apa yang Dia inginkan untuk kebaikan kita juga. Kadang-kadang makanya ada yang mengatakan, saya sih meyakini Yesus Tuhan, tetapi secara praktis seolah-olah Dia ada atau tidak ada nggak guna juga dalam hidup saya. Nah, teman-teman ini bisa panjang kalau dibahas soal isme ini, tapi saya mau masuk pendekatannya bahwa karena itulah ketika kita melihat hidup kita harus terus evaluasi. Cerita apa yang sedang kita hidupi? Dan kalau ada cerita, sebenarnya kalau kita balik ke konsep awal tadi, kita ini kan ciptaan. Berarti kita seharusnya dengar cerita siapa? If life is a story, there must be a storyteller. Dan kalau Tuhan adalah pencipta kita, maka harusnya bukannya kita yang mencoba menjalani cerita kita, tapi kita yang harus tanya sama Tuhan pencipta kita, apa ceritamu untuk saya? Nah, ini perubahan paradigma yang sangat mendasar. Banyak orang berpikir, ini ceritaku, Tuhan saya lagi jalani, ini rencanaku, lalu ayo Tuhan masuk di hidupku, masuk di hidupku. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya we miss the point of creation, karena di dalam creation, Tuhanlah yang menciptakan kita, Dia yang punya cerita. Jadi sebenarnya, Dia yang punya cerita dan Dia mengundang kita masuk dalam ceritanya. Jangan dibalik. Bukannya ini cerita kita, lalu kita bilang, Tuhan ayo dong masuk di cerita saya. Jadi dia bisa jadi cuma seperti pelengkap kehidupan. Belajarlah untuk melihat kita yang diundang Tuhan
Nah, karena itu, kalau teman-teman dan saya mau menghidupi ceritanya Allah, ya rajin-rajin baca Alkitab gitu ya. Di mana kita makin mengerti dalam cerita ini apa dan bagaimana seharusnya kita melakoni kehidupan. Karena this life is not my story, is not your story, this is God's story. Jadi bagi kita orang percaya, harusnya cerita yang membentuk kita adalah cerita besar dari Alkitab. Narasi besar Alkitab. Nah, jadi mungkin kita seringkali mendengar pembahasan ini, tapi saya mau coba berikan konteksnya. Kenapa cerita ini jadi penting? Jadi Alkitab kita, memang sih di dalam Alkitab ada yang nanya, di Alkitab itu ada satu cerita, atau ada berbagai cerita. Is the Bible a story or collections of stories? Alkitab itu satu cerita, atau berbagai cerita. Loh, buktinya di dalamnya ada cerita Abraham, ada cerita Adam, ada cerita tentang Daud, ada cerita tentang Yusuf, Daniel, ada cerita tentang Yohanes Pembaptis, ada cerita tentang Petrus, tentang Paulus. Kita berarti berbagai cerita. Yes. Satu sisi benar, Alkitab adalah kumpulan berbagai cerita. Tetapi menariknya, bahwa Allah yang memberikan kitab suci, Allah yang memberikan kisah yang sangat indah dari Kejadian sampai Wahyu, yang kalau teman-teman peres kisah Alkitab itu, sebenarnya ada 4 cerita utama yang membentuk satu alur sebenarnya. Nah, ini yang kita bisa perhatikan ya, mulai dari creation, Allah mencipta. Jadi kalau bilang, tapi ada cerita Adam, cerita Hawa, nah itu masuk ke creation ya. Lalu kemudian nanti ada cerita tentang kejatuhan, fall, ada cerita tentang penebusan Kristus, dan ada cerita finalnya di mana Allah akan kembali datang sebagai Raja menggenapkan segala sesuatunya. Jadi kita lihat ya, this is the big story of the Bible. Kalau diperes Alkitab kita, ini kisah utamanya. Nah, beberapa buku terakhir ini menolong kita. Waktu saya berkunjung ke teman-teman di Singapura, ya, saya ingat waktu itu ketemu Angki juga di sana, misalnya, itu yang mereka pakai buku ini, gitu ya, God's Big Picture. Dan waktu itu saya coba minta diterjemahkan, dan kami dari Perkantas menerjemahkan buku ini ya, God's Big Story. Menarik sekali dalam buku seperti ini, mencoba menelusuri kisah tadi, ya. Nah, memang menarik bahwa the story, this is about the kingdom story. Nah, ini pendekatan yang dipakai oleh Vaughan Roberts dalam buku God's Big Story. Nah, dia coba melihat Kingdom of God Overview, bahwa diawali dengan Allah yang datang sebagai Raja yang mencipta, dan berakhir dengan Raja itu akan datang kembali untuk yang kedua kalinya menggenapkan segalanya. Kalau mau lebih jelas, nanti bisa cari buku ini ya. Tetapi kira-kira begini konsep yang ditawarkan. Jadi konsep kerajaan. Seperti seorang pencipta, berarti kalau ada benda dicipta, maka pertama kali benda itu dicipta, siapa rajanya benda itu? Siapa pemilik benda itu? Ya, penciptanya. Jadi gambarannya Allah mendirikan kerajaan. Lalu terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu babak kedua. Lalu terjadilah sang raja memulai misi penyelamatan. Dan ini bukan hanya di kayu salib. Dimulai dari sejak awal, sang raja memilih Israel. Lalu kemudian sang raja datang sendiri. Dia menggenapkannya, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga. Misi itu belum selesai. Terus harus diperluas kerajaan itu. Sampai babak keempat. Bahwa sang raja ini akan datang kembali kedua kalinya. Jadi, ini jadi cerita yang harusnya setiap orang Kristen bukan sedang menghidupi kisah materialisme, kisah hedonisme, tapi menghidupi kisah ini. Makanya makin kita rajin baca Alkitab, kita punya konsep yang dibentuk oleh kisah ini. Di tengah-tengah begitu banyaknya kisah tandingan yang kalau kita perhatikan, pusat utamanya yang saya katakan tadi ya, sebenarnya cuma 2 kok konsep sederhana kalau kita oversimplified ya. Teis atau non-teis.
Ada Allah atau nggak ada Allah? Nah, kalau nggak ada Allah, maka siapa Allahnya? Ya kita, saya. Itulah dosa. Akulah segala-galanya, bukannya Allah. Sehingga titik yang saya katakan tadi, hati-hati kalau kita melihat semua ini ceritaku. Lalu Tuhan berkati ceritaku. Kalau nggak terjadi, Tuhan jahat. Wah, jadinya ini kisahku. Tetapi makin kita belajar Alkitab, kita makin melihat, no. Kita bicara, kita anak-anak Tuhan, anak persekutuan, alumni, bilangnya apa? Panggilan. Waktu bicara panggilan, tapi mau hidup sendiri, itu bukan panggilan. Karena waktu bicara panggilan, berarti ada yang manggil. Jangan ngomong panggilan, tapi nggak bicara siapa yang manggil. Kalau kita bicara panggilan, sementara kita menjadi rajanya terhadap segala yang kita lakukan, itu bukan panggilan. Itu mau-maunya dewe, gitu ya. Panggilan menyiratkan bahwa ada yang memanggil. Dan dia memanggil, saya harus dengar panggilannya sebelum saya melakukan. Jadi jangan dari persekutuan, dari kita mahasiswa, dididik begitu rupa untuk mengerti panggilan. This is not your life. Nah, lebih lanjut kalau kita pelajari materi-materi tentang hal ini, salah satunya yang juga jadi background dari cover pertemuan hari ini ya, nah, buku ini nih, buku Misi Umat Allah. Ini salah satu diktat misi yang dipakai di sekolah-sekolah teologi ya. Jadi ini ditulis oleh Bapak Christopher Wright. Saya dapat kesempatan beberapa kali bersama dengan beliau untuk kami pernah retret bersama mempersiapkan sebuah camp. Dan bagi saya dia sangat luar biasa ya, memberikan pemikiran yang sangat jelas dan tertuang di dalam buku Misi Umat Allah. Apa yang dia sampaikan, dia sebenarnya tetap berakar dari 4 cerita tadi ya. Creation, Fall, Redemption, Consummation, atau Glorification, atau Bapak Christopher Wright lebih senang menyebutnya New Creation. Buku ini juga sudah diterjemahkan. Nah, coba perhatikan ya, dia coba lagi mendetailkan. Misalnya yang pertama, penciptaan, kejatuhan, nah yang agak panjang itu penebusan dalam sejarah. Sampai nanti ciptaan baru. Dia, yang saya bilangnya, dia lebih suka pakai istilah New Creation. Kalau nomor 1 creation, nomor 4 new creation. Nah, nomor 3 penebusan, redemption, nomor 2 adalah kejatuhan. Nah, dia banyak coba menggali ini terus ya. Jadi waktu saya ketemu dengan dia dalam retret, wah muncul lagi beberapa hal yang dia segarkan ya. Nah, dalam satu bukunya yang ditulis adalah How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Worth, Bapak Christopher Wright mencoba meminjam penjelasan dari seorang ahli juga, saya lupa persis, tapi dia bilang begini, kalau dipikir-pikir, seluruh Alkitab kita itu seperti sebuah drama 6 babak. The Bible is like a drama with 6 acts or stages. Dan dia bilang gampang, kita bisa menggambarkan 6 simbol ini. Jadi menarik ya, ada 6 simbol. Dia katakan dia pernah menjelaskan kepada temannya yang bertanya, Alkitab Kristen itu apa sih? Dia bilang sebenarnya kamu tinggal menggambar 6 simbol ini, kamu jelaskan secara singkat, maka kamu sudah menjelaskan seluruh Alkitab Kristen dalam waktu kurang dari 2 menit, dan bisa pakai kertas tisu di restoran ya, di napkin gitu ya. Dia bilang waktu itu dia cuma gambarin set pertama namanya apa? Creation. Ya, penciptaan. Jadi gambarnya panah ke bawah. Yang kedua, manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, nah apa yang terjadi ini? Kalau nomor 4 itu redemption, maka nomor 3, nah ini dia coba gali lagi, bahwa dia kasih judul ini adalah promise. Allah memberikan janji pemulihan. Itulah sepanjang perjanjian lama, sampai digenapi dalam Kristus. Redemption. Nah, tapi jangan lupa ya, habis itu Yesus bangkit ya, dan naik ke surga. Dan, nah ini another interesting thing, akhir dari segalanya jelas. Ya, ada new creation. Nah, pertanyaan singkatnya begini, nomor 5 ini namanya apa? Secara sederhana, kalau kita perhatikan 6 nomor ini, teman-teman dan saya yang hidup sekarang, kita menempatkan diri kita di nomor berapa? Benar ya, nomor 5 ya? Iya, nomor 5 dong. Oh, ada yang bilang, oh saya nomor 1, nomor 2 Kak. Saya waktu itu samping ular gitu, sempat selfie bareng gitu. Enggak ya, kita melihatnya kita ada di nomor 5. Nah, menarik sekali Bapak Christopher Wright memberikan nama untuk nomor 5 ini adalah mission.
Jadi hanya dengan melihat cerita besar ini, kita sadar our life in this world, we are on a mission. Jadi apapun yang sebenarnya teman-teman lakukan, itu adalah misi. Nah, kalau bicara misi, berarti ada yang memanggil, ada yang memberikan misinya, kita yang sedang menjalankan misinya. This is not our own mission. Ya, jadi menarik sekali penjelasan ini ya. Nah, di dalam pertemuan saya terakhir dengan beliau tahun 2019, itulah ya, kalau teolog mikir terus gitu ya, menyempurnakan gambar ini. Sekarang dia sudah bikin 7, jadi bukan 5 lagi. Bukan 6 ya. Kan tadinya dari 4 jadi 6. Nah, terakhir dalam bukunya yang terbaru, dia sudah menuliskan, waktu itu dia perkenalkan konsepnya kepada kami tahun 2019. Dia mengatakan, saya rasanya kalau ada tanda silang, sebaiknya di bagian akhir itu ada nggak tanda benar gitu ya. Akhirnya dia bikin nih 7 ya. Nanti teman-teman kalau tertarik bisa pelajari ya. Dia bilang sebenarnya dia pakai istilah rebellion karena dia tidak terlalu suka kata fall. Karena fall itu kesannya kayak kita yang jatuh, kayak nggak sengaja, padahal kita yang memberontak. Itu ya, teolog selalu mikirnya mendalam ya. Jadi dia mengatakan, di dalam studi dia terhadap Alkitab, ternyata di akhir zaman, sebelum new creation, Tuhan akan membenarkan. Makanya dia tulis tanda benar, dan itu istilah yang dia pakai adalah penghakiman terakhir atau judgment. Dia bilang begini lebih imbang, karena kalau dilipat 2, segitiganya creation ketemu new creation, dan persis Kristus di tengahnya ya. Jadi sekarang 7 babak. Bagi saya waktu dengar dia cerita tentang God's big story yang sebenarnya saya cuma taunya 4, kalau kemudian jadi 6, sekarang jadi 7. Tapi itu semua dari ayat-ayat, kemudian dia ingatkan begini. This is not only a story. This is God's word. Ini firman Tuhan. Yang sebenarnya balik lagi, kalau teman-teman alumni terus membaca, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan dibentuk dengan pola pikir bahwa it's not our life, but we are on God's mission. Nah, sebagai aplikasi sederhana, saya pikirkan begini ya, mengerti bahwa hidup kita ada dalam cerita besar, ceritanya Allah, maka kita menyadari, kita tuh nggak kebetulan loh ada di sini. We are here for a reason? Yes. Kita tuh nggak kebetulan. Dengan memahami God's big story, kita seharusnya mengerti bahwa keberadaan kita, baik kehidupan kita atau pekerjaan kita, bukanlah tanpa arti ataupun tanpa sebab. God's big story menempatkan kita sebagai participant. Kita dimasukkan dalam cerita besar Allah. Apa yang kita lakukan harus dilihat sebagai bagian dalam seluruh kisah Allah dalam dunia. Nah, makanya dia menuliskan, we are mattered and our word mattered. Kehadiran kita bukan, jadi begini ya, kadang-kadang ada yang melihat Tuhan berencana, aku dimasukkan dalam rencana Tuhan, loh kok kayak saya nggak punya kebebasan, emangnya saya cuma kayak pion di papan catur. No, kita tuh participant. We are mattered, our word mattered. Ya, sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini, kita berpartisipasi dalam babak 5 dari God's big story. Ini berarti bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan bisa saja pakai yang lain, tapi Tuhan maunya pakai kita. Karena itu waktu kita mengerti panggilan Tuhan, kita mengerjakan panggilan yang kita pahami dengan sebaik-baiknya, kita bukan hanya sedang terjebak dalam sebuah cerita besar, tapi kita berpartisipasi, membaharui dunia milik Allah. Dengan memahami 7 babak dalam Alkitab, kita diutus untuk pergi, meresponi panggilan misi dari Allah dengan tidak melupakan babak 1-4, dan terus memandang pada babak 6 dan 7, di mana tetap Kristus harus jadi pusatnya. Teman-teman, what is your place in God's story? Kisah kita di dalam kisah besarnya Allah, kita sedang ada dalam misinya Allah. Kita sedang berpartisipasi di dalam misinya Allah. Nah, ini banyak diskusi sebenarnya bisa muncul dari sini, tapi yang saya mau ingatkan adalah makin kita melihat kisah besar ini, kita pun akan makin melihat bagaimana Allah yang punya beban besar bagi dunia ini.
Jadi kalau saya menghayatinya begini ya, kalau saya sadar sedang ada dalam kisah besarnya Allah untuk membaharui dunia ini, secara khusus dalam panggilan saya di dalam bidang pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa, saya melihat bahwa iya, ini bagian yang harus dikerjakan, dan saya menangkap bagian itu. Tuhan berikan beban itu, sehingga apa yang saya perjuangkan di dalam anugerah Tuhan adalah membawa orang-orang ini untuk mengalami kehidupan yang baru dari Tuhan. Nah, bayangkan ketika misi kita bersinggungan dengan kebutuhan dunia, wah, itu jadi panggilan, ya. Sesuatu yang kita sadari, Allah berikan, baik talenta, baik beban, lalu kemudian ada kebutuhan dunia. Ketika itu bersinggungan, ya kita bisa mengatakan ya itu panggilan yang Tuhan berikan bagi saudara. Nah, bagaimana dengan teman-teman alumni? Mungkin buat beberapa orang cukup jelas, karena apa yang kalian kerjakan ya sedang terkait dengan memang sesuatu yang Tuhan sedang berikan bagi saudara, jadi tanggung jawab, Tuhan juga sudah yakinkan. Tetapi bagi beberapa orang mungkin juga tidak begitu jelas hal-hal seperti itu ya. Ada yang mungkin alumni yang terus bertanya, ngapain ya Bang saya ada di sini? Ngapain ya Kak saya ada di sini? Kayak rasanya pekerjaan saya nggak signifikan. Nah, menarik waktu membaca satu buku dari Timothy Keller, dia mau mengatakan begini, sebenarnya sadar atau tidak, setiap pekerjaan kita sedang echoing God's word in this world. Jadi memang mungkin kita perlu bergumul, tetapi tanpa kita sadari, jangan pernah merendahkan kesempatan bekerja yang Tuhan berikan, karena itu adalah bagian dari kita sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan sendiri ingin lakukan. Nah, ada sebenarnya penjelasan sederhananya seperti ini, teman-teman ya. Ada seorang alumni, tahu-tahu masuk pekerjaan jadi PNS tuh nggak selamanya enak ya. Awal-awal tuh jadi PNS sampai dia bingung, saya tuh S2 loh Kak, masa kerjaannya cuma fotokopi, ngejegrek gitu ya, ngejegrek itu. Jadi dia cuman kayak jadi jegregator di kantor ya. Nah, jadi memang ya dalam pergumulannya ya, namanya kita kalau alumni ya udah S2 lagi, harusnya bener dong kerjaannya pas gitu. Tapi itulah jenjang atau proses yang harus dia alami. Dan akhirnya dia ingat waktu dia dengar sebuah ceramah, dia bilang, saya jadi sadar Kak, saya ternyata echoing God's word. Saya ini sedang mengikuti ritme kerjanya Allah. Dia bilang, waktu saya ngejegrek-jegrek itu Kak, saya jadi ingat seperti Allah memisahkan, waktu Allah mencipta, Allah memisahkan air yang di atas, air yang di bawah. Jadi waktu itu saya sedang bekerja dengan dokumen itu, ini harus dipisah, ini dijegreknya sama ini dijegreknya sama itu. Dari chaos jadi keteraturan, I am participating in God's word. I am echoing God's word. Sehingga dia bisa melihat akhirnya kemuliaan pekerjaan itu, karena kita sedang berbagian menata apa yang Tuhan izinkan kita lakukan saat itu. Nah, ini juga termasuk buat teman-teman yang tanda kutip, udah kuliah, udah luar biasa, sekarang ngurus anak. Sekarang kok kayaknya, saya harap kita tidak menyepelekan, kok saya nggak guna ya. Kita mulai tertekan dengan teman kita sudah ini, dia sudah punya itu. Tapi saya harus katakan, dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, even housewife, seorang ibu rumah tangga, itu sedang echoing God's word. Nah, cerita besar ini membuat kita menyadari bahwa kita sedang berbagian dalam misi Allah. Ya, termasuk buat keluarga, buat kantor di mana kita bekerja, buat hal-hal yang lain. Jadi memang saya harus katakan ada alumni-alumni yang sangat jelas pekerjaannya, bahkan dia bisa bersaksi kadang-kadang ya, diundang bersaksi. Kenapa? Wow, dampaknya luar biasa. Tapi buat saudara-saudara yang belum melihat dampak yang luar biasa, jangan berpikir dan jangan menyepelekan pekerjaan saudara, karena saudara sedang berbagian di dalam pekerjaan Allah yang jauh lebih besar. Mungkin bagian kita kecil dan kelihatannya tidak signifikan. Tapi seringkali bukan apa-apa ya, bisa jadi karena kita belum dikasih kesempatan, di kantor sedang ada tekan sikut-sikutan. Jadi
Jangan kemudian merasa akhirnya langsung semua ini sia-sia ya. Tetap belajar melihat apa yang sedang Tuhan bentuk bagi saudara, hati yang bisa melihat pekerjaan Allah nyata. Mungkin itu yang saya sampaikan, kiranya boleh jadi dasar untuk kita juga berpikir atau terus melanjutkan hidup kita. Terima kasih. Oke, thank you Kak Alex buat renungan yang luar biasa, mengingatkan kalau saya mencatat ya beberapa, mungkin satu yang mungkin saya catat mungkin quote-nya ya. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang punya cerita, kita yang diundang dalam ceritanya Tuhan ya. Nah, seperti yang mungkin tadi udah disampaikan, kita ada mungkin waktu ya, jika rekan-rekan alumni ada yang mau bertanya pada Kak Alex, boleh baik melalui chat room atau mau langsung nyalakan mic juga boleh, kakak semuanya. Silakan jika ada yang ini, ada pertanyaan mungkin untuk sesi tanya jawab ini. Monggo silakan kakak, apakah ada? Kalau nggak ada, mungkin saya memancing deh ya, mungkin ya Kak Alex ya. Memancing keributan ya juga. Memancing keributan. Habis ini kayaknya siapa yang biasanya senang cari ribut nih ya, saya lihat dulu. Oke, Kak Alex mungkin boleh minta pendapat Kak Alex ya. Tadi mungkin ada banyak isme-isme ya, isme-isme yang Kak Alex tunjukkan gitu ya. Kalau menurut pandangan Kak Alex dengan kondisi pandemik sekarang ya, isme-isme apakah yang mungkin menjadi challenge bagi kita alumni ya, alumni persekutuan, sehingga mungkin kita bisa jadi keluar dari jalurnya Tuhan seperti itu. Boleh ini nggak minta pandangan Kak Alex mengenai itu ya, mungkin kita perlu waspada itu. Sebenarnya kalau saya belajar melihat tentang isme-isme ini kan semuanya terkait dengan manusia. Ya, dosa itu kan manusia menjadikan dirinya segala-galanya. Jadi bukan Tuhan, bukan sesama. Jadi saya tetap melihat dua hal yang selalu menjadi pergumulan utama manusia adalah bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apapun namanya isme itu sebenarnya, makanya benar ya, Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengatakan, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Nah, coba periksa. Mungkin kita pun belum kasih nama apa isme itu ya. Tetapi isme-isme yang mungkin ya berkaitan dengan egoisme, pragmatisme, dan ada hal-hal yang membuat kita tuh makin tidak cari Tuhan, itu bisa jadi. Atau ya kita nggak peduli sama sesama. Jadi pandemi ini sebenarnya, krisis itu kan sebenarnya makin menunjukkan kita itu siapa. Sadar atau tidak, krisis dalam hidup itu biasanya makin ya efek baiknya akan memurnikan kita. Tapi di sisi yang lain itu bisa keluar tuh. Oh, ternyata kita memang pemalas. Kelihatan tuh malesnya. Kalau ada ibadah, ya jujur aja ya. Saya harus katakan, nah ini saya juga alami ya. Bukan, saya nggak nyinggung siapa-siapa ya teman-teman ya. Tapi gampang sekali. Di saat ibadah, kita mengerjakan hal yang lain. Dengan camp yang mati, itu gampang sekali kita ngerjain hal yang lain. Kenapa? Karena kan rasanya ini bisa nyambi kok. Gampang banget bisa nyambi kan. Dan kemudian kita memaklumi, iya sih habis lagi di rumah. Iya sih habis. Jadi akhirnya saya bukan mengatakan Tuhan tidak kan kita suka bilang Tuhan lihat hati ya. Tapi jangan-jangan hati kita pun nggak lagi ada di situ gitu. Jadi coba kita lihat ya masalah ibadah-ibadah. Banyak orang komplain ibadah online. Tapi waktu ibadah onsite pun di gereja bisa jadi dari awal sampai akhir main HP. Jadi sebenarnya kita serius nggak cari Tuhan gitu. Menghindari distraksi-distraksi kalau memang ini sesuatu yang kita mau berikan. Terus yang kedua ya bagaimana memupuk sebuah tanggung jawab sosial yang sama ya dalam situasi sulit. Misalnya bagaimana kita juga jadi berkat. Iya, saya sadar betul ya itu kayak diuji. Apalagi kalau kita yang mengalami kemalangan, kita yang lagi kena sesuatu tuh, wah rasanya kayak
Kalau bisa semua obat dikirim ke rumah kita, semua tabung oksigen dikirim ke rumah kita. Jadi karena kita menjadikan diri kita sebagai center. Beberapa kali juga saya lihat, ya ini saya juga alami ya. Begitu tahu mau lockdown gitu, PPKM darurat, ya bedakan antara mempersiapkan dengan menimbun. Jadi itu tipis bedanya. Teman-teman bisa lihat lah ya, kepanikanku, kita jadinya mempersiapkan. Dalam krisis bencana itu, dalam mitigasi bencana itu kita perlu punya persediaan makanan 7 hari ke depan. Di setiap rumah tangga sebaiknya punya persiapan makanan 7 hari ke depan, tapi beda ya dengan 7 dos Indomie yang kita timbun. Kan misalnya itu beda. Nah ini balik lagi, saya nggak bisa kasih nama, nggak mau juga menghakimi, tapi lebih kepada mari periksa hati kita. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan kah? Dan kita sungguh-sungguh nggak mengasihi sesama. Dan krisis ini biasanya makin menunjukkan siapa saya, siapa saudara. Saya bergumul loh, ibadah online nggak enak. Kadang-kadang matiin cam, ya udah jalan gitu ya. Tuhan, ngapain sini gitu ya. Tapi belajar gitu. Makin saya matiin cam, saya makin jauh dari konsentrasi. Itu buat saya gitu. Mungkin itu. Oke, thank you Kak Alex. Ini ada pertanyaan dari Alam ya. Alam mau ini menanyakan langsung atau mau saya bacakan aja? Bacain aja tolong Kak Jimmy lagi. Oke. Oke. Ada beberapa saat di mana kita lalai atau lupa melihat penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Begitu juga dengan setiap gagalan, kepahitan, penderitaan, dan lain-lain yang menghalangi kita melihat tangan Tuhan bekerja. Bagaimana kita bisa terus yakin dan percaya bahwa Tuhan terus-menerus bekerja dan hatinya dapat kita percayai bahkan dalam hal-hal yang buruk sekalipun. Mungkin itu dari... Terima kasih, Alam ini sangat real, dan saya katakan juga, saya juga ngalamin beberapa hari belakangan, beberapa minggu ini di saat situasi lagi seperti ini ya. Gimana percaya Tuhan itu baik? Tiap hari buka FB, IG, beritanya duka gitu ya. Gimana percaya Tuhan itu baik? Beberapa orang sekarang malah sulit sekali cari kerja. Ada beberapa teman yang harus terdampak, alumni yang ya biasanya kan alumni mendukung persekutuan ya. Sekarang mungkin persekutuan harus mendukung alumni ya. Untuk beberapa alumni yang harus kehilangan pekerjaan. Kadang nggak mudah. Dan itu pergumulan saya kira-kira 1 minggu yang lalu. Dan dalam satu pagi Tuhan bangunkan saya. Ini kalau mau pakai bahasa ini ya. Tuhan bangunkan saya dan saya diberikan apa ya? Kayak Tuhan teguhkan saya untuk melihat, nah ini perenungan saya ya, apa yang memimpin saya? Saya dipimpin oleh perasaan dan kondisi kah? Which is memang itu real ya, kita nggak bisa bilang. Jadi saya jujur sama Tuhan, saya sedih nih, saya takut gitu. Dan itu masih muncul berulang-ulang begitu dalam situasi seperti ini ya. Saya di rumah, ada orang tua juga, jadi kadang-kadang untuk melihat kesulitan rumah sakit dan segala macam itu kan menakutkan gitu ya. Tapi pagi itu Tuhan bangunkan saya dan mengingatkan, waktu itu saya diingatkan dengan peristiwa di Markus 4. Ada 2 kata atau 2 pertanyaan yang Tuhan Yesus tanyakan kepada murid-murid di dalam, 1 pertanyaan yang murid-murid tanyakan di dalam perahu itu sama Yesus ya. Tuhan, mengapa engkau tidak peduli? Terus kemudian 1 lagi pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada mereka setelah Tuhan menghardik angin itu, Tuhan bilang gini, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya 2 pertanyaan lah ya. Kayak Tuhan ingatkan, yang memimpin kamu bukan kondisi. Yang memimpin kamu bukan perasaanmu. Seberapa kuat pun perasaan kita, itu bukanlah kompas utama. Itu bukan kompas satu-satunya dalam menavigasi hidup rohani kita. Yang harusnya menavigasi kehidupan kita adalah firman Tuhan. Makanya alumni-alumni jangan pernah tinggalkan persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Jadi misalnya begini, saya lagi ngerasa Tuhan nih kok nggak baik ya. Itu pertanyaan murid-murid kan. Tuhan, mengapa engkau tidak peduli? Dan itu selalu muncul. Kalau kita lagi ngalamin sulit, kita selalu merasa, Tuhan kok nggak sayang sama saya. Itu murid-muridnya merasakan, Tuhan kenapa engkau nggak peduli? Tapi
memang yang sulit adalah kita tuh mempercayai perasaan kita tentang Tuhan. Bagaimana saya tahu tentang Tuhan? Bukan berdasarkan perasaan saya. Yang hari ini senang, wih Tuhan segala-galanya. Besok, Tuhan siapa sih? Kenapa begini? Jadi perasaan kita tuh up and down. Sehingga yang kita harus pegang adalah sesuatu yang pasti. Nah, itu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan baik. Mau saya lagi merasakan, saya lagi feel, atau saya nggak feel, Tuhan tetap baik. Jadi jangan membuat diri kita dipimpin oleh perasaan, tapi dipimpin oleh firman Tuhan, dan disitulah iman percaya itu. Iman yang percaya kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan tetap baik. Tuhan tuh nggak kayak bos kita ya, hari ini baik, besok nggak baik gitu ya. Kadang-kadang bos kita gitu ya, Tuhan tuh selalu baik. Nah, jadi kalau saya tidak sedang menikmati, merasa dia baik, yang salah bukan Tuhan, ya sayanya. Nah, ini yang perlu kita diingatkan ya. Dan itu saya ngingetin diri juga, nggak gampang. Makanya saya bilang gini ya, kita itu orang Kristen disebut orang percaya. Tapi satu hal yang termasuk cukup sulit kita lakukan adalah percaya itu sendiri. Katanya kita believer ya, but the most difficult thing for us to live as a believer is to believe in God. Jadi saya nggak bisa jawab detail dalam arti saya nggak tahu persis pergumulan teman-teman satu persatu, tapi kiranya kita dipimpin oleh firman Tuhan ketimbang dipimpin oleh perasaan kita yang berubah-ubah. Saya kasih ilustrasi terakhir ya, ini contoh, saya kan biasa mimpin anak SMA. Anak SMA tuh lucu ya, biasanya sekolah-sekolah Kristen, Kak Alex bisa pimpin kebaktian persiapan ujian nasional. Kalau mau ujian nasional aja kebaktian ya. Nah, udah, kemudian kalau itu terus biasanya saya suka nanya sama mereka. Saya bilang, adik-adik, kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik? Semua jawab, baik. Gampang ya. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Enggak. Pertanyaannya begini, Tuhan jadi baik kalau kita ngalamin baik. Kalau kita jadi ngalamin nggak baik, dia jadi nggak baik. Jadi sebenarnya siapa yang Tuhan begitu? Menghayati bahwa dia tetap baik meskipun perasaanku, meskipun hatiku. Nah, disitulah saya pikir saya butuh kompas hidup, dan puji Tuhan, Tuhan kasih firman-Nya. Ada 3 hal yang Tuhan kasih. Roh Kudus diam di hati kita. Yang kedua, Tuhan kasih firman. Yang ketiga, Tuhan kasih komunitas. Kita butuh komunitas. Nah, bayangkan ketika 3 hal ini terus menavigasi hidup kita. Roh Kudus, waktu kita baca firman, kita makin ngerti. Kita ikut kebaktian, dengar teman sharing itu, Tuhan baik. Wih, iya juga ya. Jadi saya pikir menarik ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Masalahnya kita mau baca firman nggak? Kita mau dengar-dengaran sama Roh Kudus nggak? Kita mau ikut persekutuan nggak? Persekutuan kita berapa 2 minggu sekali katanya ya. Nah, ini bisa jadi alat yang Tuhan pakai. Oke, itu. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Thank you, Kak Alex. Monggo silakan, mungkin jika ada satu pertanyaan lagi, mungkin kita kasih kesempatan jika ada mungkin pertanyaan ke Kak Alex. Izin Bang Jimmy. Silakan, sorry ini dengan siapa nih? Oh, Yosa. Oke, silakan Yosa. Ya, selamat sore Kak Alex. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang baik sekali siang hari ini. Saya ingin bertanya Kak yang terkait worldview tadi ya Kak ya. Kan menarik bahwa kita bisa menyebut diri kita Kristen, tapi belum tentu kita itu punya worldview yang Christian theistic gitu ya. Kayak misalnya ada yang mungkin lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya materialistik atau kenyamanan, misalnya dari ajaran word of faith atau prosperity gospel seperti itu. Ataupun mungkin gereja-gereja yang fokusnya pada ibadah gitu ya, bukan pada pemuritan gitu ya, bukan pada kelompok kecil gitu. Nah, seringkali kan kita bersentuhan nih Kak dengan orang-orang ini gitu ya. Bisa jadi di sosial media, bisa jadi secara langsung gitu ya. Iya. Ini sebagai saudara seiman gitu kan, sebagai ya kita menyebutnya saudara seiman ya, menjaga kesatuan tubuh Kristus. Iya. Kita bagaimana baiknya bersikap gitu ya Kak ya, di tengah-tengah ya macam-macam ajaran ini, dan ya mungkin khususnya di pelayanan alumni juga ya, kita kan alumni juga dari berbagai macam denominasi gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap mengedepankan kebenaran ajaran Alkitab gitu, tapi tetap dengan cara yang tepat lah gitu Kak. Ya mungkin sih itu ya Kak. Nah, terima kasih Kak.
Thank you, Safat. Wah, ini real sekali ya. Bagi saya juga, saya ketemu beberapa alumni yang sebenarnya dulu bareng-bareng di persekutuan, tapi pas ketemu kok dia udah beda banget ya, bedanya termasuk itu ya. Kok jadi prosperity gospel gitu ya, beberapa alumni itu yang kayak kepedean dalam Tuhan, pasti bisa, pasti menang, pasti kaya. Waduh, itu sedih juga sih. Kalau saya pribadi juga melihatnya begini ya, pakailah prinsip, sebenarnya tadi sudah disebut sama Yosafat ya, itu prinsipnya Efesus pasal yang keempat, ayat 15-16, prinsip menyatakan kebenaran di dalam kasih. Nah, itu memang tidak mudah, tidak gampang. Menyatakan kebenaran di dalam kasih. Jadi, benar saja tanpa kasih itu cenderung jadi otoriter, cenderung terkesan menghakimi. Benar sih yang kamu katakan, tapi bisa jadi kasih itu berkaitan dengan cara menyampaikan, kapan menyampaikan, bagaimana menyampaikan. Nah, tapi yang kedua, kalau cuman kasih dan tidak kita nyatakan kebenaran, nanti jadinya memanjakan. Dia rasa udah benar yang dia pegang. Nah, jadi ini butuh yang namanya kebenaran di dalam kasih. Nah, tapi hal kedua, nah ini kita generasi yang sekarang itu makin nyata hidup kita di sosmed kita ya. Kadang-kadang gitu, nyata hidup kita di sosmed. Nah, saya harus ingatkan, pakailah prinsip Alkitab juga kalau kita mau menegur. Jadi menegur, ya pakailah prinsip misalnya 4 mata ya. Kalau tidak, bawa saksi. Nah, poin saya adalah banyak kali memang kita sadar ya dengan berbagai karakter kebiasaan, kita butuh untuk lebih dialogis sih, kalau saya pikir begitu ya. Jadi memang, ya saya juga sadar ya, kita nggak bisa menegur semua orang. Karena apa? Bisa jadi kita nggak punya relasi. Beberapa orang coba melakukan itu dengan media sosial. Silahkan, kalau kalian punya keberanian, punya cukup fakta dan data, tapi hati-hati sekali lagi kalau itu terjadi fitnah, karena kita nggak pernah kenal benar gitu. Nah, karena itu saya mengusulkan sebenarnya pendekatan yang lebih personal dan dialogis. Nah, gimana Kak kalau ini teman kita udah lama nggak ketemu? Ya, saya pikir sih tidak kebetulan juga, mungkin kita kenal dia, kita ajak ngobrol. Nah, bagi saya, karena kita sama-sama pernah di persekutuan ya, di PMKT misalnya begitu, biarlah kita berdialog dengan baik dan kembalinya kemana? Ke Alkitab. Bagi saya sih itu yang penting. Jadi misalnya kalau dia punya pandangan mulai aneh-aneh gitu ya, saya ketemu beberapa alumni gitu, Kak Alex benar nggak nih bahwa nanti COVID ini orang pasang chip gini. Nah, kemudian saya tanya, di mana di Alkitab? Oh, ada ayatnya bilangnya begini-begini. Benar ayatnya bilang begitu. Nah, jadi poinnya adalah kita nggak menyerang orangnya, tetapi kita bertanya dari mana dasar yang dia dapatkan. Jadi mungkin dengan pendekatan seperti itu, bagi saya Tuhan akan menolong kita juga untuk bisa membawa kebenaran itu kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini lagi bergumul. Bukan, mereka nggak sadar mereka bergumul ya, tapi kita tahu kayaknya bukan demikian yang Alkitab ajarkan. Tapi ya, sederhananya kita nggak bisa lakukan untuk semua orang biasanya sih. Setiap orang mungkin Tuhan percayakan kelompok-kelompok tertentu ya. Mungkin begitu, Yos. Oke, terima kasih Kak. Soalnya kadang-kadang gemes juga mau ikut komen gitu ya di medsos gitu. Tapi kan nggak tepat juga kalau secara langsung gitu ya. Beberapa orang suka merasa semua tuh selesai di medsos. Bagi saya nggak juga sih. Medsos itu terlalu umum untuk, jadi debat terbuka di medsos belakangan saya lihat agak pointless ya. Yang dikritik tambah kekeh, lalu tambah nunjukin, jadi kayaknya ya itu sedih sih. Nah, nggak tahu nih teman-teman perlu menyikapi dengan baik. Nah, pentingnya sih KTB ya. Sehingga kalau ada yang ditegur ya, sebenarnya ada teman yang dekat sama dia bisa negur dalam komunitas yang lebih kecil. Pelihara kalau ada KTB alumni. Minimal kalau nggak bisa bahas bahan, ketemu, berdoa bersama gitu ya. Kalau bisa bahas bahan ya lebih baik lagi. Tapi kita butuh tuh komunitas yang kayak mulai ke kiri ada yang ngerti. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama.